Wang Lin melihat ke arah si Tunan. Mata si Tunan dipenuhi dengan sukacita. Sambil tersenyum dia berkata, bagus, orang tua ini telah mengambil tubuhnya. Wang Lin, ikuti aku ke kutub utara. Disitulah tubuh yang aku inginkan berada. Dengan itu, dia mulai terbang. Wang Lin menampar tasnya. Nyamuk itu mengaum dan muncul di hadapan Wang Lin. Dia melompat ke punggung nyamuk, duduk, dan mengikuti si Tunan. Si Tunan berbalik untuk melihat nyamuk itu. Matanya berbinar ketika dia berkata, binatang seperti apa itu? Di mana kamu menemukannya? Orang tua ini akan pergi menangkap satu untuk bermain-main dengan. Nyamuk selalu tiran, tetapi setelah merasakan aura membentuk si Tunan, mengeluarkan beberapa hum dan mundur darinya. Si Tunan menatap binatang nyamuk untuk sementara waktu. Dalam sekejap, dia muncul di samping Wang Lin di bagian belakang nyamuk dan berkata, untuk apa kamu berlari? Aku tidak akan memakanmu. Tubuh nyamuk bergetar saat itu terlihat memelas pada Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis saat dia menggosok kepala besar nyamuk. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencetak beberapa informasi tentangnya, dia menyerahkannya ke si Tunan. Jika kamu pergi ke sana, kamu dapat menangkap sebanyak mungkin nyamuk yang kamu inginkan. Si Tunan mengambil batu giok. Setelah dia memindai, ekspresinya segera berubah. Dia dengan canggung berkata, sudahlah. Aku tidak mau lagi. Giok Wang Lin memberinya informasi yang terkandung di planet ini di mana Dewa Kuno menemukan sejumlah besar nyamuk. Bahkan dengan si Tunanes harga diri, hatinya bergetar ketika dia melihat informasi di batu giok. Dia kemudian memandangi binatang buas itu dengan ekspresi aneh. Si Tunan tersenyum nakal dan berkata, Wang Lin, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah aku memiliki tubuh, pinjamkan aku nyamuk untuk belajar sebentar. Aku hanya akan mempelajarinya dan tidak membahayakan nyawanya. Tidak mungkin. Wang Lin menolak tanpa ragu-ragu. Si Tunan panik dan berkata, aku benar-benar menang, membunuhnya. Itu mungkin menjadi lebih kuat. Tidak mungkin. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Mata si Tunan melebar saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, bocah kecil, tidak orang berani menolak orang tua ini. Saat itu, lelaki tua ini menginginkan selir generasi pertama dan kemudian aku baru saja mencurinya. Selama aku menginginkannya, tidak ada yang bisa menolak aku. Apakah kamu akan memberikannya kepada aku? Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, kau anak yang tidak berbakti. Wang Lin menatap si Tunan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam mengawasinya. Tak lama setelah itu, si Tunan dengan hati-hati tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa berakhir dengan seseorang seperti kamu? Ah, ketika kamu masih kecil itu adalah aku yang menyesuaikan tubuh kamu sehingga kamu bisa berkultivasi. Dan aku juga yang memberi kamu ide untuk mencuri fondasi seseorang. Dan aku juga menyelamatkan kamu berkali-kali. Apakah kamu lupa tentang waktu ketika anak kecil keluarga Teng mengejar kamu? Juga, di luar lembah Jueming aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan beginilah caramu memperlakukanku? Aku orang tua yang menyedihkan, aku tidak punya banyak keinginan, aku hanya ingin meminjam nyamuk untuk belajar. Wang Lin merasa kepalanya mulai sakit. Jika si Tunan terus memainkannya dengan keras, ia akan dapat mengabaikannya, tapi sekarang setiap kata yang dikatakan si Tunan mendarat di hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, baik, aku akan meminjamkan kepadamu, aku akan meminjamkannya padamu. Ekspresi si Tunan tiba-tiba berubah menjadi arogan dan dia tertawa. Bagus, ini lebih mirip dengan orang yang dipilih orang tua ini. Dengan itu, dia melihat ke arah nyamuk dan menunjukkan senyum menyeramkan. Tubuh nyamuk bergetar dan menjerit. Senyum itu hampir menyebabkannya jatuh dari langit. Ketika mereka terbang, Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, Situ, apakah kamu tahu Ji Realm? Si Tunan ekspresi menjadi serius ketika dia berkata, Ji Dao adalah Ji dari 3 alam. Mengapa kamu menanyakan ini? Wang Lin memandang si Tunan. Di dunia ini, selain Limuan, satu-satunya orang yang bisa ia percayai sepenuhnya adalah si Tunan. Wang Lin menampar tasnya dan gumpalan cahaya putih muncul. Cahaya putih ini mengeluarkan tekanan seperti pembalasan ilahi. Meskipun tekanan ini tidak berbahaya bagi Wang Lin, itu bisa membunuh kultivator Naschen Soul yang menyentuhnya. Si Tunan berseru kaget. Dia mengambil cahaya putih, melihat lebih dekat, dan ekspresinya segera sangat berubah. Perasaan ilahinya segera menyebar untuk memeriksa lingkungan mereka sebelum dia melemparkan cahaya putih ke arah tas Wang Lin. Dia mengirim cahaya putih melalui akal ilahi Wang Lin dan langsung ke tas. Si Tunan berseru, mengapa kamu memiliki Ji Realm? Wang Lin perlahan-lahan berkata, kembali di lembah Jueming, sepotong Ji Realm ini muncul di tubuh aku. Kamu masih tidur saat itu, jadi kamu tidak melihatnya. Kemudian tubuh aku hancur dan kamu menyelamatkan jiwa aku sebelum kembali tidur lagi. Di medan perang asing, Ji Realm aku mencapai penyelesaiannya. Realm Ji adalah zat yang sangat tirani. Aku tidak punya banyak informasi tentang itu, tetapi aku tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator Ji Realm. Setiap kali mereka menemukan seseorang yang memilikinya, mereka membunuh mereka. Kamu harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama Suzaku saat ini. Ekspresi si Tunan sangat serius. Wang Lin mengangguk.
Dia merenung menjadi sedikit dan kemudian berkata, aku menduga Jirealm ini ada hubungannya dengan metode kultivasi Underworld Ascension kamu. Si Tunan terkejut. Dia mengusap dagunya dan berkata, kamu mungkin ada benarnya, tetapi ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang bermain di sini karena aku juga akan memiliki Jirealm. Sejauh yang aku tahu, kemungkinan Jirealm muncul terlalu rendah. Juga, terlalu sulit untuk mengolah, fakta bahwa kamu dapat mengeluarkannya dari tubuh kamu tanpa terpengaruh sudah sangat jarang. Si Tunan memandang Wang Lin dengan apresiasi di matanya. Situ, aku mendengar dari seseorang bahwa kultivasi planet kristal dapat membantu Jirealm menerobos keterbatasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya Crystal Cultivation Planet? Mata Wang Lin berbinar ketika akhirnya dia mengajukan pertanyaan yang telah dia tahan selama ratusan tahun. Kamu bahkan tahu tentang Crystal Planet penanaman. Si Tunan mengungkapkan ekspresi yang kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, The Cultivation Planet Crystal, objek itu bukan hal yang baik, tetapi jika kamu ingin meninggalkan planet ini, kamu benar-benar harus mendapatkannya atau kalau tidak dapat menyebabkan masalah di masa depan. Cultivation Planet Crystal adalah hal paling ganas yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi. Si Tunan akan terus berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, kita akan bicara tentang ini nanti. Saat ini ada anggota Forsaken Immortal Clan sebelum kita yang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Biarkan aku berpikir. Aku ingat generasi pertama Suzaku yang mempelajari mantra yang bisa menggunakan roh leluhur untuk menyerap beberapa kekuatan misterius. Aku semakin tua dan ingatanku semakin buruk. Aku pikir ini benar. Wang Lin, beri aku giok surgawi. Saat Wang Lin melihat ke kejauhan, dia menampar tas pegang yang lain, mengeluarkan batu giok surgawi, dan menyerahkannya ke Si Tunan. Si Tunan mengambil batu giok langit dan dalam satu napas waktu menghisapnya sampai kering. Matanya dipenuhi dengan energi spiritual celestial ketika dia berkata, aku ingat Suzaku generasi pertama mengatakan bahwa mantra ini memiliki kelemahan fatal. Meskipun kelemahan itu agak menjengkelkan bagiku saat ini, aku seharusnya bisa menghindarinya. Wang Lin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu, dia menghilang. Ketika Si Tunan muncul dan menakuti Zhu Kuezi, semua kultivator Ascendant merasakan aura yang kuat. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit timur negara Suzaku. Dia adalah satu-satunya kultivator Ascendant dari Sekte Langit Surgawi, Chu Yunfei. Pada saat ini, ekspresinya gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, aura yang sangat kuat. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke timur, matanya menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin kultivator. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap formasi jiwa dan hanya 3 dari mereka berada pada tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 kultivator jiwa baru lahir. Di langit selatan dari benua Suzaku adalah pasukan kultivasi lebih dari 100 kultivator yang terbang ke selatan. Orang di depan adalah pria paruh baya. Dia adalah kultivator Ascendant Earth Sekte yang hancur. Dia dengan pahit tersenyum dan berkata, sial bagi aku untuk bercampur menjadi masa perang yang berantakan. Setelah Zhu Kuezi kembali ke Gunung Suzaku, dia beristirahat sebentar sebelum dengan cepat pergi lagi. Kali ini sasarannya ada di sisi barat benua Suzaku. Di awan hitam di tepi timur benua Suzaku, leluhur kelima dengan murah menarik pandangannya. Temayat Sekte Tua Sima dengan kultivasi transformasi jiwa tidak bisa mendeteksi perubahan yang terjadi ketika Si Tunan muncul. Tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia baru saja akan menyelidiki informasi ketika leluhur kelima melambaikan lengan bajunya dan berkata, Tetua Sima, mari kita mulai. Mata Sima menyala dan dia tertawa. Bagus, alasan aku datang ke sini adalah untuk mengirim mayat ini. Itu bisa membuat pohon roh leluhur terkekeh klanmu tumbuh lebih berkembang. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat 2 jenazah diaken di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun keduanya diakon turun dari peti mati dan mulai membentuk anjing laut. Untaian energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama kemudian, keduanya melepaskan cahaya misterius dan hantu dari tubuh mereka dan berteriak, buka. Suara 2 potong kayu saling menggores memenuhi udara ketika tutup kayu dari peti mati perlahan bergerak untuk membuat celah. Pembukaan menjadi lebih besar dan lebih besar. Gas hitam datang dari dalam bersama dengan bau daging busuk. Tatapan leluhur kelima tenang ketika dia melihat peti mati. Namun, 3 dukun 8 daun di belakangnya sangat gugup dan diam-diam berjaga-jaga. Bangkit! Kedua diakon mayat itu berteriak bersama sekali lagi. Tutupnya tiba-tiba didorong disisihkan oleh tangan yang tak terlihat dan menabrak tanah. Pada saat ini, gas hitam menjadi lebih padat karena lebih banyak yang keluar dari peti mati dan sepertinya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Nenek moyang kelima Forsaken Immortal Clan dengan dingin berkata, ini adalah mayat yang kalian bicarakan? Tetua Sima mengeluarkan senyum nakal dan berkata, nenek moyang kelima, jangan salahkan aku, perintah datang dari atas dan jenazah juga dikirim dari atas. Aku tidak punya hak untuk membuat keputusan.
Namun, di planet Suzaku, tidak ada banyak mayat jiwa klan demon transformasi raksasa, yang ini dipindahkan dari planet lain. 4 mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasi mereka. Nenek moyang kelima tetap diam tapi sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, tangan kedua mayat Diakon membentuk segel bahkan lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian mereka batuk darah, tetapi darah tidak mendarat di peti mati, itu membentuk 2 orang darah. 2 orang berdarah menyerbu langsung ke peti mati. Sebuah mayat besar melayang keluar dari peti mati disertai dengan banyak suara gesekan. Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk, ada bagian di mana kamu bisa melihat tulang putih. Beberapa belatung raksasa masih bergerak di dalam tubuh, membuatnya terlihat sangat menjijikkan. Namun, kepala mayat tetap di kondisinya benar-benar bagus, terutama di antara alis tempat kapak ungu itu sangat terlihat. Tepat pada saat ini, suara tenang datang dari kejauhan. Forsaken Immortal Clan, leluhur kelima, orang tua ini Chu Yunfei ada di sini untuk bertempur denganmu. Saat suara ini mencapai mereka, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari luar awan hitam. Segera setelah itu, tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya. 10.000 kaki jauhnya berdiri kultivator ascendan surgawi Jade Sekte yang matanya seperti kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar kultivator dengan tatapan dingin dan mata penuh dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat ia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Bunuh." Dengan satu kata itu, semua anggota Forsaken Immortal Clan menyerang dan pertempuran dimulai. Chu Yunfei tiba di samping peti mati, memukulnya dengan telapak tangannya, dan berkata, "Mayat sekte, kalian adalah mendekati kematian?" Nenek moyang kelima klan Immortal menjangkau dan menarik mayat raksasa menuju tempat anggota klan memberikan persembahan mereka sebelum tangan Chu Yunfei bisa mendarat di atasnya. Dengan bang, mayat besar mendarat di tanah, menciptakan gelombang kejut yang menendang debu di tanah. Peti mati itu berubah menjadi debu oleh telapak tangan Chu Yunfei. Kelima leluhur dengan cepat berkata, "Aktifkan pohon reinkarnasi." Kemudian dia dengan cepat menyerbu ke arah Chu Yunfei dan melambaikan tangannya. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dan Chu Yunfei. Ada kilatan cahaya yang keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut karena energi spiritual langit yang digunakan. Siapapun yang terperangkap dalam gelombang kejut segera berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerbu, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di mayat besar. Dia tampaknya tidak keberatan belatung di tubuh ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan bola cahaya keemasan ukuran tinjunya muncul di tangannya. Pada saat ini, salah satu mata kultivator transformasi jiwa tahap tengah menyala dan dia berkeliling orang yang dia lawan sebelum menyerang ke arah orang dengan cahaya keemasan. Dia berteriak, "Jatuhkan cahaya keemasan itu!" Lalu dia melambaikan tangannya dan pedang terbang-terbang. Dukun 8 daun tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria paruhbaya yang sedang mengisi daya dia. Tanpa ragu-ragu, dia menekan cahaya keemasan ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan menyala ketika pedang terbang melewati dada dukun 8 daun. Wajah dukun 8 daun itu pucat pasi, tetapi dia terus menekan cahaya keemasan ke dada mayat. Lalu dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilat darah dari jari-jarinya dan dengan cepat menyerbu untuk bertarung dengan pria paruhbaya itu. Cahaya keemasan pada mayat-mayat Giant Demon Clan menjadi cerah dan lebih cerah. Chu Yunzi, yang bertarung dengan leluhur kelima, mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak, "Hancurkan mayat klan iblis raksasa itu." Para kultivator di sekitarnya semua dibebankan ke mayat. Namun, anggota Forsaken Immortal Clan melemparkan diri mereka di jalan karena mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Beberapa bahkan rela meledakkan diri untuk menghentikan para kultivator masuk. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih cerah. Pada saat ini, mayat-mayat Giant Demon Clan mulai menyusut. Cahaya keemasan seperti tanaman di bumi, tumbuh saat menghisap nutrisi dari tanah. Proses ini berlangsung selama 10 napas waktu sebelum mayat klan iblis raksasa terkuras semua energi dan kemudian beralih ke debu. Chu Yunfei menyerbu dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Nenek moyang kelima mencibir ke dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, cahaya keemasan tiba-tiba hancur dan pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan sepenuhnya menutupi seluruh bagian timur planet Suzaku. Ekspresi Chu Yunfei berubah sangat saat dia dengan cepat mundur. Namun, dia dipukul oleh gelombang kejut, jadi darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Nenek moyang kelima mencibir saat dia menyerbu ke arah Chu Yunfei. Mata Chu Yunfei berbinar saat dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia menyerbu keluar dari tempat ini sambil berteriak, "Mundur!" Kultivator yang bertarung dengan klan Immortal Abadi semua menghela nafas dan dengan cepat mundur. Untuk mengejar ketika leluhur kelima berkata, "Jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi." Tetua Sima, yang tidak bertindak sama sekali, memandang pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya. Dia berkata, "Menurut kesepakatan antara kami berdua, di mana barangnya?" Nenek moyang kelima merenung sedikit sebelum menunjuk alisnya. Kemudian sebuah tato seukuran telapak tangannya terbang keluar dari antara kedua alisnya. Tato ini sangat rumit, hanya dengan melihatnya akan membuat mata kamu berputar.
Namun, itu berisi sedikit kekuatan yang sangat mendasar dan destruktif. Tato ini adalah salah satu tato yang dilewatkan oleh leluhur. Ketika aku mencapai tahap 9 daun, aku menyelesaikannya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tato itu terbang ke arah Sima yang lebih tua. Ekspresi tetua Sima menjadi serius ketika dia menampar tasnya untuk memegang dan mengambil kotak giok. Kotak ini tidak mengeluarkan energi spiritual tetapi energi spiritual celestial dan ditutupi dengan batasan yang kuat. Dia dengan hati-hati meletakkan tato di dalam kotak batu giok sebelum mengeluarkan desahan lega dan meletakkan kotak itu di tangannya. Tas. Dia kemudian tertawa dan berkata, nenek moyang kelima pastilah yang menentukan. Aku harap leluhur lain melakukan hal yang sama. Karena klan Immortal Korselku berjanji pada sekte mayatmu, kita tidak akan mundur dari pihak kita dalam perjanjian. Nenek moyang kelima dengan dingin melihat pada Sima yang lebih tua. Saat Sima tertawa, matanya menyala dan dia tiba-tiba berkata, aku akan menyampaikan pesan dari Master Sekte Korp Seseku. Di Korp Sesek aku, kami masih memiliki mayat Giant Demon Clan yang pernah menebang banyak dukun 9 daun kamu. Tubuhnya telah mencapai pertengahan ascendan. Jika kamu tertarik, kamu dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, ia bahkan tidak menunggu jawaban sebelum cepat-cepat pergi. Dua diakon mayat dengan cepat mengikuti dan mereka bertiga menghilang dari awan hitam. Adegan yang sama juga terjadi di tepi utara, selatan, dan barat benua Suzaku. Sayangnya, selain Zukuezi, yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, selatan dan timur gagal. Namun, pemandangan aneh terbuka di pohon utara. Sosok Situnan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak ada yang memperhatikan dia datang, bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Saat pohon roh reinkarnasi leluhur mulai tumbuh, Situnan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua nutrisi yang dimaksudkan untuk pohon itu, menyebabkan tunas pohon roh leluhur reinkarnasi yang sangat langka runtuh. Adegan aneh ini menyebabkan semua anggota klan Immortal Clan terkejut. Nenek moyang keempat yang marah harus mengorbankan tato untuk akhirnya menemukan Situnan. Situnan tertawa dengan angkuh pada leluhur keempat dan menghilang, hanya menyisakan suara dalam angin. Sial, itu jahat. Jika aku tahu ini seburuk ini, aku tidak akan memakannya. Rambut leluhur keempat klan Immortal Clan yang memutih menjadi putih dan matanya begitu merah sehingga darah akan menetes keluar. Dia meraung saat dia keluar dan mengejar Situnan. Situnan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi tetapi roh leluhur. Ini adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang klan abadi yang menghabiskan puluhan ribu tahun untuk pemeliharaan. Setelah roh leluhur telah tumbuh dan kemudian dikombinasikan dengan mantra khusus, itu dapat memanggil tubuh roh dari kekosongan. Tubuh roh kemudian akan bergabung dengan roh ancestral untuk membuat dukun 10 daun. Namun, roh ancestral baru saja melahap tepat di bawah hidungnya. Kepalanya dipenuhi amarah dan amarahnya telah mencapai batasnya. Aku akan membunuhmu. Teriak leluhur keempat sambil mengejar Situnan seperti orang gila. Aku akan membunuhmu. Raungan sengit dari seseorang yang hatinya sepertinya telah robek datang dari belakang Situnan. Kebencian yang datang dari raungan di belakang Situnan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Wang Lin sudah mendengar raungan dari kejauhan. Dia segera menyingkirkan binatang buas dan dengan cepat terbang ke samping alih-alih menunggu Situnan di satu tempat. Ketika akal ilahi Situnan menyebar, dia menemukan Wang Lin dan berteleportasi kepadanya. Dia muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, kamu terlalu lambat, aku akan membawamu. Ada anjing gila mengejar kita. Setelah orang tua ini memiliki tubuh dan telah mencerna kekuatan dari roh leluhur, aku pasti akan merebus anjing kecil yang gila itu. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan dengan cepat terbang. Kecepatan Situnan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Suzaku dan sedang dalam perjalanan ke kutub utara. Nenek moyang keempat klan Immortal milik kelihatannya memiliki hati untuk mengejar Situnan. Saat Situnan terbang, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dia sering melambat untuk membiarkan leluhur keempat itu mengejar. Orang tua ini telah melahap roh leluhur mereka dan kemudian, setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing kecil gila ini juga. Ini akan mengurangi banyak waktu pemulihan. Aku akan mendapat manfaat secara pribadi dan menghapus dukun yang memiliki kekuatan serupa dengan seorang kultivator ascendan, sehingga dapat dikatakan bahwa aku tidak melupakan kebaikan generasi pertama Suzaku. Situnan tertawa. Little Northern Flameland berada di ujung utara planet ini. Disinilah Sueyu dulu berada. Es di sini tidak pernah mencair sejak kultivator datang ke planet ini. Angin dingin melolong sepanjang hari dan tanah dipenuhi es. Dari kejauhan orang bisa melihat awan kabut biru gelap yang akan melayang di sekitar area. Kemanapun kabut ini pergi, segalanya dengan kehidupan akan mati. Kabut dingin ini disebut kabut 9 li. Kekuatan alami misterius ini hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Selain menghancurkan segalanya, kabut 9 li memiliki efek lain yaitu menyedot apa yang tidak dapat diserap dan perlahan-lahan memperbaikinya. Little Northern Flameland sangat besar. Ketika Sueyu ada di sini, mereka hanya bisa menjelajahi 2 tanah sebelum mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, jadi mereka akhirnya membangun negara mereka di perbatasan wilayah ini.
Namun, beberapa dari para kultivator yang kuat tahu bahwa di pusat Little Northern Flameland adalah bidang es merah. Es di sana tidak dingin tetapi api. Ini sangat kejadian, api yang ada di es membentuk kekuatan yang dapat memukau orang. Maka, para kultivator di planet Suzaku menamakan tempat ini Little Flameland. Ada beberapa batasan kuno di tanah ini yang telah ada sejak lama, kabut 9 li adalah salah satunya. Ada juga pembatasan api darah. Itu tidak memiliki efek pada hal-hal tanpa darah, tetapi jika sesuatu dengan darah terkena cahaya, darah mereka akan mulai mendidih dan kemudian mereka akan mati dalam 10 detik. Selain itu, ada juga es yang bisa menyerap indera ilahi. Es ini masuk akal ilahi yang terus-menerus melemah ketika keduanya bersentuhan. Pada saat ini, di kedalaman Little Flameland Utara berbohong tubuh seorang bocah lelaki yang tertutup oleh kabut 9 li. Bocah itu sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi yang berjuang. Dia sesekali akan membuka mulutnya untuk meludahkan seutas gas hitam yang akan mendorong kabut 9 li. Namun, saat kabut 9 li didorong menjauh, itu akan kembali dan perlahan sempurnakan bocah itu. Bocah ini adalah anak iblis yang tetua kepala mayat sekte santai telah dilepaskan terhadap leluhur klan setan raksasa. Anak iblis ini sangat aneh. Saat itu, tubuh leluhur klan iblis raksasa dihancurkan olehnya. Kemudian leluhur klan setan raksasa terpaksa melarikan diri dengan jiwa asalnya dan pada akhirnya menggunakan tempat ini untuk menjebak anak iblis. Jika bukan karena fakta bahwa santai dikirim oleh kekuatan keturunan leluhur klan iblis raksasa, maka dengan santai mengendalikannya, anak iblis itu tidak akan terjebak. Asal-usul anak iblis ini hebat. Untuk berbicara tentang asal-usul anak iblis ini, pertama-tama kita harus berbicara tentang sekte mayat. Mayat sekte adalah sangat besar sekte, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte manapun di planet Suzaku. Bahkan, ada cabang sekte mayat di banyak planet. Mayat sekte adalah organisasi yang sangat besar dengan akar di banyak planet kultivasi yang berbeda. Mereka terlibat dalam perdagangan mayat dan mengumpulkan barang-barang yang berasal dari tempat yang misterius. Sangat sedikit orang yang tahu di mana markas besar sekte mayat berada karena ini adalah rahasia. Strukturnya dari mayat sekte seperti menara, ada banyak tingkatan yang berbeda. Di dalam aliansi kultivasi, mayat sekte adalah salah satu dari sedikit yang diakui sebagai sekte resmi. Dibandingkan dengan semua berbagai sekte di banyak planet budidaya, mayat sekte adalah salah satu dari sekte nyata dari era saat ini. Banyak kultivator generasi yang lebih tua tahu bahwa kamu tidak dapat dengan mudah mengacaukan dengan mayat sekte. Dikatakan bahwa orang di belakang mayat sekte memiliki beberapa hubungan dengan runtuhnya alam surgawi. Namun, ini hanya rumor, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Tapi apapun itu, tidak perlu mempertanyakan seberapa kuat korpse sekte itu. Di setiap cabang korpse sekte, ada master sekte dan kepala tetua. Master sekte bertanggung jawab untuk mengelola urusan sekte sementara ketua senior bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Di dalam mayat sekte ada batu giok yang berisi informasi tentang lebih dari 3.000 jenis tubuh. Begitu salah satu dari mayat itu ditemukan, mereka dapat ditukar dengan beberapa harta surgawi. Anak iblis itu adalah sesuatu yang diperoleh santai di planet yang sunyi. Tubuh anak iblis ini adalah peringkat 171 di mayat sekte. Ini memiliki akar roh tersembunyi yang belum ditentukan, itu adalah tubuh yang diciptakan secara alami untuk dimiliki. Ketika seseorang memilikinya, itu akan mengembangkan akar semangat untuk mencocokkan orang itu. Santai sangat senang setelah menemukan tubuh ini. Dia memperbaikinya selama lebih dari 1000 tahun untuk akhirnya menciptakan anak iblis ini. Bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra, dan hanya tubuh itu sendiri sudah berada di tahap pertengahan Soul Transformation. Satu-satunya hal aneh tentang itu adalah bahwa itu harus disimpan di dalam formasi khusus untuk dipelihara dan tidak bisa meninggalkan formasi terlalu lama. Itulah sebabnya ketika Santai pergi ke alam surgawi, dia tidak membawa anak iblis itu bersamanya. Setelah dia kembali, dia mengambilnya dan berencana untuk pergi ke planet terdekat dengan cabang mayat sekte besar. Dia berencana untuk menukar tubuh dengan pil pemisah jiwa peringkat 8 untuk melepaskan segel Yoi. Pada saat itulah Wang Lin memanggilnya, itulah sebabnya ia memiliki anak iblis untuk digunakan melawan leluhur klan iblis raksasa. Pada hari ini, di Little Northern Flameland, 2 sinar cahaya yang melaju lebih cepat daripada kecepatan suara yang melintasi langit, 2 orang di depan dan 1 orang di belakang. Salah satu yang di depan mengenakan jubah putih dan di bawah rambutnya yang mengalir, rambut putih adalah wajah seorang pemuda. Selain itu, pemuda ini adalah seorang pria paruh baya. Tubuhnya besar dan dia mengeluarkan aura yang sangat arogan. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa tubuhnya tidak solid tetapi agak transparan. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan giginya yang terkatup erat saat ia mengejar mereka. Wang Lin termasuk di antara mereka bertiga. Si Tunan melihat kembali leluhur keempat klan Immortal Clan yang tersisa dan berteriak, "Kau terlalu lambat, bocah nakal, lelaki tua ini harus menunggumu berkali-kali. Jika kamu tidak terbang lebih cepat, pria tua ini tidak akan menunggu kamu." Nenek moyang keempat sangat marah. Dia ingin menyerah berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi setiap kali dia pria paruh baya akan berhenti untuk mengejeknya.
Nenek moyang keempat menemukan ini sangat aneh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki teknik rahasia yang bisa dia gunakan untuk mengambil kembali roh ancestral, tetapi persyaratannya adalah agar roh ancestral belum disempurnakan. Inilah sebabnya dia terus mengejar. Mereka bertiga sangat cepat. Mereka terbang ke pusat Little Northern Flameland dan memasuki area api es. Wang Lin dapat segera melihat anak iblis di dalam nyala api merah. Mata si Tunan berbinar. Dia berhenti, tertawa, dan melihat kembali leluhur keempat yang dengan cepat tiba. Sebelum tubuhku dihancurkan, aku berkultivasi di tempat ini untuk waktu yang sangat lama, jadi aku sangat pemahaman mendalam tentang pembatasan di sini. Situ mengungkapkan pandangan yang mengingatkan ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke udara. Tanah segera bergetar ketika cahaya emas mulai berkumpul dan kemudian terbang keluar. Si Tunan tertawa ketika dia meraih Wang Lin, lalu dia bergerak 1000 kaki jauhnya dan melihat leluhur keempat. Saat leluhur keempat tiba, seluruh langit ditutupi oleh putih cahaya. Cahaya putih ini sangat terang dan membawa kekuatan misterius yang mendarat di tubuh leluhur keempat. Lampu merah segera muncul di bawah kulit leluhur keempat. Leluhur keempat mencibir. Elite Flamelite. Klan immortal yang Deep ditinggalkannya adalah asli ke planet ini, jadi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tempat ini. Dia bisa segera mengenali apa itu cahaya putih. Dia melambaikan tangan kanannya dan tato raksasa muncul di depannya. Tato itu menyala dan kemudian semua lampu putih didorong menjauh dari tubuh leluhur keempat. Si Tunan berseru kaget dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian bergerak secepat kilat ke arah leluhur keempat. Leluhur keempat tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah si Tunan dan melambaikan tangannya. Tato di depannya berubah menjadi benang yang berusaha menjebak si Tunan. Si Tunan tertawa. Dia tidak menghindar tetapi melewati benang-benang ini dan langsung memasuki tubuh leluhur keempat. Nenek moyang keempat berteriak, "Keluar dari sana!" Dia menampar dahinya dan tanaman 9 daun muncul di atasnya. Saat tanaman ini muncul, si Tunan keluar leluhur keempat, melepaskan semua auranya, dan berteriak, "Kabut 9 li!" Kabut yang mengelilingi anak iblis dengan cepat terbang ke si Tunan, menjebak mereka berdua, dan menyeret mereka ke arah nyala es tempat anak iblis itu terperangkap. Ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, si Tunan dan leluhur keempat dikelilingi oleh kabut. Pilar nyala es terbentuk di sekitar mereka masing-masing. Pada saat ini ada 3 pilar nyala es di dalam kabut 9 li. Si Tunan mengungkapkan ekspresi kegembiraan di dalamnya api es dan kemudian secara misterius keluar dari sana. Dia terbang ke dalam nyala es tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuh Wang Lin. Kabut 9 li ini adalah formasi alami, dan itu membuat perlindungan yang sempurna bagi aku. Tidak akan lama bagi aku untuk memulihkan kultivasi aku. Aku akan datang menemukanmu ketika aku selesai. Kamu harus berhati-hati dengan Zukuezi selama waktu ini, jangan mati sebelum aku keluar. Suara si Tunan keluar dari kabut 9 li. Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat anak di dalam kabut dan bertanya, "Kamu tidak perlu aku menjagamu?" "Tidak perlu, kabut 9 li ini adalah perlindungan terbaik." Suara si Tunan berisi sedikit kegembiraan. Setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Meskipun dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. "Kultivator asing, tunggu saja. Setelah orang tua ini pulih kultivasinya, aku pasti akan menemukan kalian untuk membalas dendam aku." Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, "Kamu masih belum memberitahu aku apa kristal planet Cultivation adalah." Kristal planet Cultivation. Sebelum aku menjadi penguasa planet kultivasi, aku juga berpikir bahwa itu adalah harta yang sangat kuat. Namun, setelah aku menjadi Suzaku generasi kedua, aku menemukan bahwa item ini terlalu kejam. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menunggu si Tunan untuk melanjutkan. Kristal planet kultivasi, itu kentut anjing. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh aliansi kultivasi dan mereka memberikan satu kepada setiap negara kultivasi tunggal yang mencapai peringkat 6. Menanamnya di dalam planet kultivasi dan mengaktifkannya akan menyebabkan seluruh planet dikelilingi oleh kekuatan misterius. Sejak hari dibuka, makhluk hidup apapun yang lahir di planet itu akan kehilangan sepotong jiwanya. Sepotong jiwa ini diserap oleh Cultivation Planet Kristal dan kekuasaan absolut atas kristal itu adalah diberikan kepada negara oleh aliansi kultivasi. Hehe, negara kultivasi peringkat 6 seperti raja karena keberadaan kristal Cultivation Planet. Dengan objek ini, setiap generasi Suzaku dapat membunuh makhluk hidup di planet ini kecuali orang atau makhluk itu adalah satu langkah melewati tahap ascendan dan secara paksa mengambil bagian dari jiwa mereka. Kalau tidak, tidak ada cara lain. Namun, spekulasi aku adalah bahwa Cultivation Planet Kristal bukanlah rahasia di banyak planet lain dan orang-orang telah menemukan cara untuk menghadapinya atau kalau tidak ada akan ada begitu banyak negara peringkat 6 yang ditumbangkan oleh orang-orang di planet mereka sendiri. Tapi secara umum, kristal planet penangkaran ini memberikan kendali penuh atas planet ini ke negara-negara kultivasi peringkat 6P. Ketika aku menjadi Suzaku dan mengetahui tentang ini, aku diam-diam menyabotnya dan menyegel Cultivation Planet Kristal.
Meskipun kristal masih bisa menyerap potongan-potongan jiwa, itu tidak bisa digunakan sampai segel rusak. Inilah sebabnya mengapa planet Suzaku saat ini berantakan, jika tidak, itu akan sekokoh drum besi. Haha, semua Suzaku setelah aku pasti membenciku karena ini, tapi aku hanya tidak suka kristal menyebalkan itu, P. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, setelah dia mendengar ini, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah jelek dan hatinya bergetar. Wang Lin bertanya, dengan nada serius, jadi jika Sukuezi mendapatkan kendali atas cultivation planet kristal, ia hanya akan membutuhkan pemikiran untuk membunuhku? Si Tunan berkata, ada item yang disebut hati planet kultivasi yang terkait dengan planet kultivasi kristal. Hanya Suzaku saat ini yang memilikinya. Dia harus menyerahkan sebagian dari masa hidupnya. Maka itu berarti bahwa apa yang aku dengar tentang cultivation planet kristal untuk dapat membantu Ji Realm berkembang adalah salah. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah ini sulit untuk dibicarakan karena aku tidak memiliki Ji Realm untuk belajar. Oke, mari kita bicarakan semuanya setelah aku pulih. Wang Lin, kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku masih di sana. Si Tunan tenang dan mulai miliknya. Wang Lin berdiri diam. Setelah waktu yang lama, matanya menjadi dingin. Bagaimana mungkin hidupku ada di tangan orang lain? Tidak heran begitu banyak negara kultivasi yang mengkhianati Suzaku saat ditinggalkan. Klan abadi muncul. Tidak heran Sukuezi ingin menghapus negara kultivasi peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi ini adalah alasan di balik itu semua. Jika Sukuezi masih bisa mengendalikan kristal planet penambangan, maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua kultivator di planet ini, klan immortal yang terhilang akan terancam musnah. Jika Sukuezi bisa mengendalikan kristal planet penambangan maka dia bisa dengan mudah mengambil 1 miliar jiwa-jiwa bendera dari Dutian Senior daripada menunggu sampai sekarang. Cultivation planet kristal. Naduo tidak punya alasan untuk membohongiku, tapi nadanya saat itu juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Sosok Wang Lin menghilang dari Little Northern Flameland. Yang paling penting saat ini adalah mendapatkan kristal cultivation planet dan mengambil bagian dari jiwaku. Lalu aku akan meninggalkan planet ini untuk menemukan Olseer, 1. Dengan planet berantakan saat ini, Suzaku ada di dalamnya, tidak cocok untuk ditanami. Namun, aku masih perlu membuat beberapa persiapan sebelum itu. Bendera 1 miliar jiwa telah melemah, jadi aku perlu melakukan perjalanan lain ke medan perang asing untuk menangkap jiwa yang berkeliaran dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, aku akan menangkap beberapa peminat jiwa untuk digunakan sebagai jiwa primer. Ketika aku melakukan itu, kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa harus pulih. Juga, ada botol kecil darah dari leluhur klan setan raksasa. Botol itu sangat penting bagi tubuh asli aku yang masih di bulan, itu bisa membuat tubuh asliku menggunakan teknik para dewa kuno. Orang itu yang memohon bantuan di bawah mayat sekte di Sao pasti leluhur pendiri klan setan raksasa. Aku perlu pergi ke sana untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan lebih banyak darah. Sayangnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Aku juga membutuhkan aura dewa kuno orang dewasa yang akan sangat sulit didapat. Di klan Dewa Kuno, pergi dari 3 bintang menjadi 4 bintang adalah ritual peralihan. Setelah tubuh asli membuat terobosan, maka menurut ingatan yang aku warisi, itu akan cocok dengan seorang kultivator ascendan. Tuosen di dalam tanah Dewa Kuno juga merupakan masalah besar. Jika dia meninggalkan tanah Dewa Kuno, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukanku. Dengan kultivasi aku saat ini, bahkan dengan tubuh asli aku bukan tandingan Tuosen. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan sama. Bagaimanapun, Tuosen telah mewarisi kekuatan Tusi, dan selama puncaknya Tusi adalah Dewa Kuno Bintang 8 yang dapat menghancurkan sebuah planet dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Tuosen selalu menjadi duri dalam hatinya. Salah satu alasan dia ingin segera meninggalkan planet Suzaku adalah karena Tuosen. Aku harus kembali ke Chu untuk mengirim Yoru pulang. Mata Wang Lin bersinar ketika dia berbalik dan terbang ke arah Chu. Di sepanjang jalan, langit hampir sepenuhnya tertutup oleh awan hitam. Awan hitam dipenuhi dengan anggota Forsaken Immortal Clan. Mereka menggunakan awan hitam untuk dengan cepat terbang menuju benua Suzaku. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin cemberut dia jadinya. Meskipun dia membenci Sukuezi, dia masih seorang kultivator. Sepanjang jalan, dia membunuh anggota Forsaken Immortal Clan yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, ada terlalu banyak, jadi dia harus menyerah dan menyembunyikan dirinya saat dia terbang menuju Chu. Hampir semua negara kultivasi peringkat 3 entah telah dihancurkan atau jatuh di bawah kendali Forsaken Immortal Clan. Semua anggota Forsaken Immortal Clan berkumpul di benua Suzaku ketika pertempuran kedua dengan negara Suzaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Suzaku, klan Forsaken Immortal menyerang semua orang di jalan. Sejumlah besar negara kultivasi peringkat 4 telah jatuh di belakang mereka. Seluruh planet berlumuran darah. Semakin sedikit kultivator muncul di langit planet Suzaku dan awan hitam sepertinya berada di langit sepanjang waktu.
Serangan yang telah disiapkan oleh klan abadi yang telah dipersiapkan selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Suzaku. Negara Suzaku segera memulai serangan balik sengit mereka saat pertempuran kedua dimulai. Qian Feng diangkat sebagai pemimpin pertempuran ini, jadi semua kultivator harus mendengarkan perintahnya. Sejumlah besar kultivator dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi yang terkorbankan. Setiap negara kultivasi peringkat 5 menjadi medan pertempuran. Seluruh planet bergetar dan hampir runtuh dari perang ini. Namun, negara Suzaku tidak cukup kuat untuk melawan, sehingga terus didorong kembali. Hampir setiap hari sejumlah besar kultivator tewas dalam pertempuran. Pada saat yang sama, satu berita mengejutkan setelah penyebaran lain dari kultivator yang berhasil melarikan diri. Semua sekte dari negara kultivasi peringkat 5 tinta air telah beralih sisi. Negara kultivasi peringkat 5 peoni telah beralih pihak. Negara kultivasi peringkat 5 kin telah beralih sisi. Pengkhianatan 3 negara kultivasi peringkat 5 adalah seperti 3 pukulan payah ke negara Suzaku yang sudah mundur. Akhirnya, negara Suzaku harus menarik garis pertahanan mereka kembali ke benua Suzaku. Namun, berita yang lebih mengejutkan menyebar. Berita ini menyebabkan hati setiap kultivator di planet Suzaku gemetar. Saudara magang junior Suzaku generasi ini, yang kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Suzaku, Yun Kuezi, muncul. Identitas Yun Kuezi adalah leluhur kedua Forsaken Immortal Clan. Wang Lin mendengar ini ketika dia kembali ke Zhou. Keterkejutan dalam hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yun Kuezi akan datang mencarinya. Namun, satu orang menemukan Wang Lin sebelum Yun Kuezi. Pada hari ini, Wang Lin baru saja membuka array transfer kuno. Tujuan dari array ini adalah Zhou. Saat dia berjalan ke array, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan di mana dia melihat seorang pria kekar mengenakan topi jerami mendekat. Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu masih ingat aku? Pria kekar berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur benua Suzaku, ekspresi leluhur ascendan sekte surgawi Jade sekte sangat jelek. Sebelumnya dia dipukul oleh gelombang kejut roh leluhur dan ditinggalkan dengan luka-luka yang terpaksa dia tekan. Kemudian pertempuran dengan Forsaken Immortal Clan dimulai, jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali ke pertempuran. Dalam pertempuran 3 hari yang lalu, leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, luka-lukanya pecah dan dia terpaksa melarikan diri. Dia sedang menuju kembali ke sekte langit surgawi karena dia memutuskan bahwa sampai luka-lukanya sembuh, dia tidak akan membantu Zukuezi. Jika itu terjadi, aku akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultivasi aku akan menjadi pembangkit tenaga listrik di planet kultivasi apapun. Melihat bahwa sekte langit surgawi sudah di depan mata, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Seseorang berjalan dari cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya sudah tua, ia mengeluarkan aura kuno, dan tekanan kuat bisa dirasakan darinya. Dia berhenti 20 kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Kakak Chu, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Apakah semua orang masih baik-baik saja? Mata Chu Yunfei menjadi serius ketika dia melihat orang itu dan berkata, Yun Kuezi. Pria tua berjubah merah mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan berkata, jadi sepertinya saudara Chu masih ingat aku. Lupakan. Saudaraku Chu, aku datang kali ini untuk memberimu nasihat, tinggalkan planet Suzaku. Yun Kuezi saat ini tidak memiliki jejak diri berantakan sebelumnya. 1. Aku mengganti nama Tian Yunzi menjadi Allseer. Dia adalah orang tua yang setuju untuk menerima Wang Lin sebagai murid selama 100 tahun jika Wang Lin dapat mencapai planetnya. Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, apa maksudmu? Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus pergi. Kultivasi kamu tidak cocok untuk aku dan kamu sangat terluka. Brother Chu, jangan kembali selama 1000 tahun. Mata Chu Yunfei menjadi lebih dingin saat dia berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Yun Kuezi membiarkan mendesah sebelum dia melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti oleh munculnya tekanan kuat. Sosok ilusi muncul di dalam cahaya keemasan. Itu tiba sebelum Chu Yunfei dalam sekejap dan dengan lembut menepuknya. Ekspresi Chu Yunfei segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual celestialnya dengan cepat berkumpul di depannya. Namun, telapak tangan menembus energi spiritual celestial dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur sebelum melarikan diri ke cakrawala. Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku. Suara Chu Yunfei datang dari kejauhan. Isinya sedikit depresi. Mengapa kamu menghentikanku untuk tidak membunuhnya? Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yun Kuezi. Yun Kuezi dengan tenang melihat sosok itu dan berkata, saat kamu bertindak, Zukuezi akan mendeteksinya. Ayo pergi. Dia dan sosok itu menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah merah dan perlahan-lahan mengungkapkan sosok Zukuezi. Yun Kue. Keluar. Wajah Zukuezi dipenuhi amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah.
Saudara magang senior, pertempuran antara kami berdua tidak bisa dihindari. Karena kami berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, aku akan memberi kamu 3 bulan untuk pulih. Setelah itu kita akan bertempur di kaki Gunung Suzaku. Suara Yunkuezi perlahan datang dari udara kosong. Zukuezi menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya suram saat dia bergumam, aku tahu tujuanmu, Yunzu. Kamu bermain dengan api. Lalu dia menghilang. Yunkuezi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua Suzaku. Sosok itu bertanya, mengapa memberinya begitu banyak waktu? Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk membunuh Zukuezi. Yunkuezi memandang sosok itu dan berkata, di klan abadi yang terkorbankan, termasuk aku, ada 3 dukun berdaun 9, 10 dukun daun, dan kamu, dukun 11 daun. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Zukuezi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil, 2 dukun berdaun 10 akan segera turun, jadi dengan kita bertujuh, membunuh Zukuezi akan lebih mudah. Namun, Zukuezi tidak bisa dibunuh sekarang. Sosok itu merenung sedikit dan berkata, kamu sudah lama berada di antara para kultivator dan lupa asal-usulmu. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirim kamu ke negara Suzaku? Mata Yunkuezi bersinar dan dia mencibir. Nenek moyang pertama, aku akan memberitahumu sekali lagi, jangan meremehkan Zukuezi. Zukuezi memiliki cultivation planet kristal. Meskipun telah disegel oleh Suzaku generasi kedua, setiap Suzaku dalam puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk memecahkan segel. Suzaku sebelumnya bahkan menemukan titik lemah. Dengan pemahaman aku tentang Suzaku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet penambangan sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultivator di planet ini. Pada saat itu, ketika musibah besar seperti itu terjadi, aliansi kultivasi pasti akan mengirim orang untuk menghadapinya. Apakah kamu pikir klan abadi kita yang bisa berurusan dengan aliansi kultivasi? Angka itu tetap diam. Jika semuanya berjalan sesuai rencana aku, kita bisa memelihara seorang kultivator. Untuk menjadi Suzaku berikutnya dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi yang dipercaya kita untuk terus ada. Ini adalah metode terbaik, namun, leluhur itu terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan kalian semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yunkuezi sangat muram. Bahkan identitasku terpaksa diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota dari Forsaken Immortal Clan. Dalam pandangan aku, itu tidak ada gunanya. Yunkuezi pelan-pelan berkata, nenek moyang pertama, jika kamu ingin klan kami bertahan, kita harus mendapatkan tangan kita pada cultivation planet kristal dan mengizinkan salah satu orang yang aku memilih untuk menjadi Suzaku berikutnya sehingga kita dapat secara tidak langsung mengendalikan semua kultivator di planet ini. Aku sudah memilih 4 kandidat dan hanya perlu beberapa dekade untuk rencana aku agar membuahkan hasil. Skema yang telah aku rencanakan selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh kalian. 2 penerus yang dipilih Zukuezi adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng telah mempelajari taktik Suzaku, jadi aku percaya bahwa dia adalah tubuh yang disiapkan Suzaku saat ini untuk dimiliki. Setiap generasi Suzaku telah berusaha menemukan cara untuk menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka. Inilah sebabnya aku menemukan kandidat kedua aku, Zixin. Jika Zukuezi berhasil dalam kepemilikannya, ia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika aku salah dan Zukuezi benar-benar telah mempersiapkan Qian Feng untuk menjadi Suzaku berikutnya, ketika dia menjadi Suzaku berikutnya, dia masih akan dikendalikan oleh Zixin. Orang ketiga yang aku pilih adalah Yowutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau. Karena klan naga hijau membantu kita dalam perang sejak dulu, aku memilihnya sebagai salah satu kandidat. Itulah sebabnya aku pergi ke aliansi 4 sekte dan dia adalah apa yang aku siapkan untuk berurusan dengan Liu Mei. Namun, yang menarik adalah bahwa ketika aku berada di aliansi 4 sekte, aku bertemu dengan kultivator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa tentangnya, namun ia mampu memahami wilayah hidup dan mati. Di tengah teriknya momen itu, aku menjadikannya kandidat keempat karena iseng. Aku awalnya tidak terlalu memperhatikan orang ini, tetapi perkembangannya belakangan sangat mengejutkan aku. Di alam surgawi, dia mengambil lengan Red Butterfly. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya melambung tinggi dan dia bahkan menarik perhatian Zukuezi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia dan kadang-kadang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jadi, pada akhirnya, aku memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencanaku. Bahkan sekarang dia masih kandidat utama. Dan juga komponen paling penting dari rencanaku. Sosok itu merenung sedikit sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap dengan dingin pada Yunkuezi dan berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yunkuezi karena serius dan dia berkata, aku tidak tahu berapa banyak kristal planet kristal akan mempengaruhi aku. Forsaken Immortal Clan. Jika itu memiliki efek, maka semua anggota klan yang lahir sejak kultivator mengambil alih akan mati, termasuk kamu dan aku. Apakah penjelasan ini cukup? Sosok itu merenungkan lagi. Lalu dia menghela nafas dan berkata, siapa kandidat pertama yang kamu pilih?
Yun Kuezi tersenyum tipis. Ketika kurir telah menyelesaikan tugasnya dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Sukuezi 3 bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan Cultivation Planet Crystal. Aku tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika aku melakukannya, aku tidak akan memberikan kesempatan kepada Sukuezi. Di luar susunan transfer ke Chu, Wang Lin menatap pria kekar yang telah mengambil sedotannya. Topi. Meskipun hati Wang Lin sedikit bergetar, itu tidak muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, saudara Yo. Pria kekar meletakkan topi jerami di samping, menampar tasnya memegang, dan mengambil meja dengan cangkir di atasnya. Dia berkata, saudara Kuang, aku ingin sedikit anggur. Apakah kamu masih memiliki anggur itu dari saat itu? Mata Wang Lin samar-samar menyala ketika dia melihat topi jerami. Dia menampar tasnya memegang dan sebotol anggur muncul di tangannya. Ketika dia melihat anggur, bayangan Danyu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia memiliki kurang dari 10 botol anggur Danyu yang tersisa. Dia meletakkan anggur di atas meja, duduk, menuangkan secangkir, dan meminum semuanya dalam satu go. Yo Wutai mengeluarkan senyum nakal ketika dia mengambil anggur, menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri, dan menyesap. Lalu dia menyesap. Kemudian dia berkata, anggur itu masih sama seperti sebelumnya dan orang itu masih sama seperti sebelumnya. Tetapi hati kita sama sekali berbeda sekarang. Meskipun pengaturannya sama seperti sebelumnya, kami berdua telah berubah. Wang Lin merenung. Dia memegang piala dan tidak berbicara. Saudara Wang, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku tidak mati? Aku masih ingat ketika kamu mengambil Rain Chaldron dari aku. Yo Wutai menatap Wang Lin dengan senyum yang bukan senyum. Wang Lin dengan tenang berkata, daripada Red Butterfly mendapatkannya dengan harga murah, aku mengambilnya. Namun, bahkan jika aku tidak melakukannya, aku yakin saudara Yo tetap punya rencana lain. Yo Wutai tertawa. Dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, jangan bicara tentang masa lalu lagi. Ketenaran Brother Wang di planet Suzaku telah tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk ini, aku menawarkan secangkir. Dengan senyum di wajahnya, Wang Lin menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan menenggak semuanya. Mata Yo Wutai bersinar dan dia berkata, saudara Kuang, aku menawarkanmu cangkir kedua untuk berterima kasih kamu karena membunuh Li Yuanfei dan menyegel Sueyo. Dengan itu, ia minum cangkirnya. Setelah 2 cangkir tiba-tiba ada keheningan di antara mereka berdua. Singkatnya, Yo Wutai melihat ke kejauhan dan berkata, Wang Lin, ingin senior kamu mencarinya. Baginya untuk mengajarimu cara benar-benar menggunakan topi Yun Kue. Setelah melihat Yo Wutai datang dengan topi jerami, dia sudah tahu bahwa Yo Wutai ada hubungannya dengan Yun Kuezi. Dari apa yang dia pelajari, topi jerami itu bukanlah sesuatu yang Yun Kuezi akan berikan dengan santai. Wang Lin segera mengerti mengapa Yo Wutai tidak mati setelah melihat topi jerami itu. Wang Lin dengan tenang berkata, beritahu Yun Kuezi aku tidak akan pergi mencari untuknya. Yo Wutai mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, saudara Wang, kamu dan aku sama-sama bidak dalam permainannya. Senior memberikan topi jerami ini kepada orang lain. Kamu harus mengenalnya, namanya adalah Zixin. Mata Wang Lin menyala dan dia mencibir. Yo Wutai menggelengkan kepalanya, lalu dia berdiri dan mengambil anggur. Dia tampak sedikit tertekan ketika dia berkata, saudara Wang, bagaimana kalau memberi aku sebotol anggur setengah penuh ini?